Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya senang boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 23 sampai tanggal 29 Maret tahun 2025. Saudara, menjadi seorang hamba Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Menjadi seorang hamba Tuhan itu bukanlah hal yang gampang. Salah satu tantangannya adalah penderitaan. Artinya, siapapun yang mau menjadi hamba Tuhan, dia harus bersiap sedia menghadapi penderitaan kehidupan. Nah, apakah kita tetap melayani Allah jika kita diperhadapkan dengan penderitaan hidup? Sepanjang minggu tanggal 23 sampai tanggal 29 Maret tahun 2025, pewartaan firman Tuhan di Gereja Masehi Injili Minahasa berada dalam bingkai tema Hamba Tuhan menderita tetap melayani Allah. Tema ini menggambarkan ketahanan mental dan konsistensi dalam mengemban tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Nah, mari kita mendalami kebenaran firman Tuhan saat ini dengan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 23 sampai tanggal 29 Maret tahun 2025. Saudara, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, menurut Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 sampai Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12, siapakah hamba Tuhan yang menderita itu? Yang kedua, apa pemahaman saudara tentang penderitaan? Berikan contoh. Yang ketiga, bagaimana seharusnya cara orang percaya menghadapi penderitaan dan tantangan kehidupannya? Itulah 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Dan mari kita bahas satu persatu. Mari kita mulai menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya berbunyi seperti ini. Menurut Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12, siapakah hamba yang menderita itu? Saudara, dari pertanyaan ini kita mengerti bahwa kita diminta untuk mengenal, mengetahui siapa sebenarnya hamba yang menderita yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini. Seorang nabi yang berkarya pada abad ke-8 sebelum Masehi, pada zaman Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nabi ini bernubuat di tanah Yerusalem. Nah, dia menggunakan istilah hamba Tuhan di sini. Kata hamba itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani abdi. Kata abdi ini berakar dari kata ebed, artinya budak atau pelayan. Jadi istilah hamba di sini sesungguhnya diambil dari dunia perbudakan, di mana seorang budak memiliki kesetiaan, memiliki loyalitas kepada tuannya, di mana seorang budak adalah milik dari tuannya, sehingga seumur hidup dia hanya mengabdi kepada tuannya. Nah, untuk memastikan siapakah hamba Tuhan yang Yesaya maksudkan di sini, kita ikuti saja apa kata Yesaya tentang hamba ini. Mari kita identifikasi dulu gambaran yang Nabi Yesaya berikan tentang hamba Tuhan ini. Mari kita lihat Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat yang ke-12. Saudara, dari ayat 13 kita membaca ada sebuah pernyataan yang luar biasa di sini, ya, yang menegaskan bahwa hamba Tuhan ini akan berhasil, disanjung, ditinggikan, dimuliakan. Menariknya, kata berhasil di sini diterjemahkan dari kata Ibrani yaskil, dari kata sakal, arti harfiahnya mempertimbangkan, ahli, berhasil dengan baik. Itu arti dari kata yaskil. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya berhasil.
Tetapi secara harfiah, yaskil artinya mempertimbangkan, ahli, berhasil dengan baik. Nah, di sini rupanya sang nabi menggunakan pendekatan deduktif, memberikan pernyataan yang kemudian dia jelaskan dengan rinci siapa hamba itu dan bagaimana proses keberhasilan yang dimaksud. Dalam ayat yang ke-13, si hamba bukan hanya berhasil dengan baik, tetapi juga ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Selanjutnya, mari kita lihat ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Di sini digambarkan hamba Tuhan itu menderita. Bayangkan saudara sekalian, mukanya bukan seperti manusia lagi. Ini gambaran bahwa wajahnya dirusak, wajahnya diremukkan. Perawakannya disebut juga di sini bukan seperti anak manusia lagi. Jadi ini menggambarkan terjadi perubahan yang luar biasa dalam diri hamba ini. Dia disiksa dan penyiksaan itu sangat mengerikan sehingga wajahnya tidak lagi dikenal dan perawakannya disebut bukan seperti anak manusia lagi. Hal ini yang membuat banyak bangsa tercengang dan raja-raja mengatupkan mulutnya. Artinya, orang banyak terkejut dan mengatupkan mulut. Mengatupkan mulut itu artinya menutup bibir. Ya, ini adalah gambaran seolah-olah banyak orang yang tidak percaya. Mengapa hamba ini diperlakukan seperti itu? Mengapa hamba ini menanggung penderitaan yang luar biasa, mengalami kesengsaraan yang mengerikan? Mengapa? Nah, Yesaya pasal 53 ayat 1. Di sana disebutkan, siapakah yang percaya kepada berita yang kamu dengar? Ini adalah perkataan para raja. Pertanyaan kita, apa yang didengar oleh para raja ini? Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 memberikan jawabannya. Penderitaan hamba Tuhan. Raja-raja ini mendengar betapa menderitanya hamba Tuhan ini. Dan penderitaan itu membuat banyak orang terkejut, membuat raja-raja ini mengatupkan mulut. Artinya, seolah tidak percaya bahwa hamba Tuhan ini mengalami penderitaan yang dahsyat. Saudara, jika kita telusuri lebih jauh, maka semakin jelas bahwa nubuatan ini menunjuk kepada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di sini sesungguhnya hanya menunjuk pada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dialah hamba yang menderita itu. Tubuhnya diremukkan hingga mati. Saudara, dalam Yesaya pasal 53 ayat 2, hamba ini disebut taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan. Ya, jika ada dahan pohon kemudian di situ tumbuh tunas, itu namanya taruk. Nah, kemudian hamba ini juga disebut tunas dari tanah kering. Nah, ini adalah bahasa simbolik yang menggambarkan kerohanian umat ketika hamba Tuhan ini tampil. Kerohanian mereka mengalami kekeringan. Dan karena itu, sebelum hamba Tuhan ini tampil, sebelum Yesus tampil di panggung sejarah dunia, Yohanes Pembaptis diutus Tuhan sebagai nabi untuk memulihkan relasi antar manusia di Israel, untuk mengajar mereka agar kerohanian mereka tidak menjadi kering. Jadi orang-orang ini dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis untuk bertobat sebelum mereka berjumpa dengan Sang Mesias, Raja Penyelamat, Yesus Kristus. Saudara, masih Yesaya 53 ayat 2, orang-orang memandang rendah diri hamba ini dan menginginkannya. Ada dua kata yang saya garis bawahi di sini. Memandang rendah, itu yang pertama, dan yang kedua, menginginkannya. Kata memandang rendah di sini sesungguhnya memberikan pesan kepada kita bahwa hamba ini benar-benar dihina, direndahkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia benar-benar ditolak oleh bangsanya sendiri.
Kemudian kata menginginkannya, itu artinya sepakat untuk menghabisinya. Jadi hamba ini benar-benar ditolak dan dibenci oleh banyak orang. Hal ini mengingatkan kita bagaimana para imam kepala, ahli Taurat, tua-tua, ya, dan orang Farisi, mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Kalau kita lanjut ke ayat 3, disebutkan di sana, ia dihina, sangat dihina. Dan kalau kita melihat kitab Injil, kita melihat di sana bagaimana Yesus benar-benar dihina oleh orang-orang di kala itu. Kepalanya diberikan mahkota duri, orang-orang mengolok-olok dia, dan dia dipaksa pikul salib sambil dicambuk. Ini adalah sebuah penghinaan yang luar biasa. Orang yang selama ini menyembuhkan orang sakit, orang yang selama ini mengajar di sinagoge-sinagoge atau rumah ibadah orang Yahudi. Tapi orang itu pada akhirnya disakiti, dilukai, dicambuk, dipaksa pikul salib, menderita, naik ke bukit Golgota. Itulah yang terjadi dalam diri Yesus Kristus. Dan ketika Yesus disalib, penjahat yang ada di sampingnya, salah satu penjahat yang ada di sampingnya, mengejek Yesus. Mahkota duri yang dikenakan oleh Yesus, itu sesungguhnya memberikan pesan bahwa inilah raja yang tidak berdaya. Ini penghinaan yang luar biasa bagi Yesus. Demikian juga tulisan di kayu salib itu, inilah raja orang Yahudi, yang dalam bahasa Indonesia disingkat dengan kata Indri. Kata ini sesungguhnya mengumumkan kepada dunia, lihatlah, ini raja orang Yahudi, raja yang tidak berdaya, raja yang tidak punya kuasa. Penghinaan yang luar biasa, saudara sekalian. Masih di ayat 3, hamba ini dihindari orang. Ya, jadi tidak semua orang suka dengan hamba ini. Ada banyak orang yang menghindari hamba ini. Kalau kita baca kitab Injil, yang membenci Yesus, yang menghindari Yesus adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Kemudian, masih di ayat 3, hamba ini penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Itu gambaran tentang hamba ini. Dia biasa menderita kesakitan. Lalu kalau kita masuk pada ayat yang keempat, hamba Tuhan ini disebutkan menderita karena menanggung penyakit dan kesengsaraan kita. Ini menarik untuk kita dalami. Dia menderita karena menanggung penyakit kita. Dia menderita karena menanggung kesengsaraan kita. Jadi kematian hamba ini menjadi tebusan atas penyakit dan penderitaan kita. Dalam ayat yang kelima, hamba ini diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpahkan kepadanya. Jadi Yesus mati adalah karena kejahatan kita. Karena kejahatan kita. Namun kematiannya itu membawa keselamatan yang dibahasakan oleh Nabi Yesaya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur adalah luka panjang pada kulit yang disebabkan oleh pukulan atau cambuk. Itu bilur, ya. Luka panjang yang membekas pada kulit itu namanya bilur. Dan bilur itu ada pada kulit Yesus karena Yesus dicambuk oleh tentara Romawi kala itu, sehingga kulitnya terkelupas dan mengeluarkan darah. Nah, dalam ayat yang ke-6 kita ini digambarkan ibarat domba yang tersesat, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya segala kejahatan kita. Segala kejahatan kita ditimpakan kepada hamba Tuhan ini. Ini ayat yang paradoksal. Yang tersesat adalah kita, manusia. Tetapi yang menanggung akibat kejahatan kita itu adalah hamba ini. Ini menarik, saudara sekalian. Kita yang berlaku jahat, kita yang berbuat salah, kita yang berbuat dosa, tetapi yang menanggung dosa kita, yang menanggung kejahatan kita adalah hamba ini. Hamba Tuhan yang satu ini. Nah, hamba ini menunjuk pada Yesus. Jadi kita bisa paham di sini bahwa kedatangan Yesus di dunia ini
Kemudian dia menanggung kesengsaraan. Dia mengalami kematian. Semuanya itu karena kita. Segala kutuk dosa ditimpakan pada Yesus, yaitu maut, sehingga kita mengalami keselamatan di dalam Dia, karena maut itu ditebus oleh kematiannya. Dalam ayat yang ketujuh disebutkan saat dianiaya, dia berdiam diri. Dia taat seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Saudara, ilustrasi ini sangat hidup. Ketika domba dibawa ke pembantaian, domba ini taat, dia setia pada tuannya. Ketika induk domba digunting bulu dombanya, domba ini diam, tidak bicara. Dia taat kepada tuannya. Itulah sesungguhnya gambaran yang diberikan untuk Yesus. Di saat Yesus berhadapan dengan Raja Herodes, Yesus tidak mengucapkan satu kata pun. Saudara, pada ayat yang ke-8 disebutkan ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Itu berarti hamba Tuhan ini mati. Disebutkan pada ayat yang 8, ia kena tulah. Tulah yang dimaksud adalah kutuk dosa, yaitu maut. Pada ayat yang ke-9, kuburnya ada di antara orang fasik. Itu berarti dia mati di antara penjahat dan dikuburkan di antara penjahat. Tetapi Yesaya menubuatkan, letak kuburnya di antara orang fasik. Namun mulutnya, ketika masih hidup, tidak ada tipu dalam mulutnya. Ayat yang ke-10 menggambarkan kepada kita kehendak Tuhan. Hamba ini diremukan. Ya, dia dihancurkan, dia diremukan. Itu kehendak Tuhan. Dia menjadi korban penebus dosa. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Selanjutnya, hamba ini digambarkan pada ayat yang ke-11. Kesusahan berlalu, ia melihat terang. Ia disebut orang benar, membenarkan banyak orang dan memikul kejahatan mereka. Ini peran Yesus, memikul kejahatan mereka. Nah, pada ayat yang ke-12, ia menanggung dosa banyak orang, ia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di sini digenapi oleh Yesus Kristus. Ketika dari kayu salib dia berdoa memohon pengampunan bagi mereka yang menyiksanya, bagi mereka yang berniat untuk membunuhnya. Dari kayu salib Yesus berdoa memohon pengampunan bagi mereka. Jadi jelas saudara sekalian, dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat yang ke-12, Nabi Yesaya sesungguhnya sedang berbicara tentang Yesus Kristus sebagai hamba yang menderita demi keselamatan manusia. Kita tahu bersama upah dosa adalah maut. Yesus Kristus mengalami maut itu sebagai korban penebus dosa. Jadi ketika Yesus mati, itu sesungguhnya adalah korban penebus dosa bagi kita manusia. Kita yang berbuat dosa, tetapi Kristus yang menanggungnya. Yesaya mengatakan dalam nubuatnya, perhatikan pasal 53 ayat yang kelima, ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukan oleh karena kejahatan kita. Jadi mengapa Yesus dibunuh? Mengapa Yesus dihancurkan? Jawabannya adalah karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita. Dalam ayat yang ke-6, Yesaya pasal 53, disebutkan di sana, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mengapa ditimpakan kepadanya? Agar kita tidak mengalami hukuman dosa itu. Agar kita, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beroleh pengampunan dosa dari Tuhan. Jadi jelas saudara sekalian, kita manusia berdosa. Saudara dan saya berdosa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, Sang Hamba yang menderita itu, mengambil alih hukuman dosa itu. Dia menjalani penderitaan agar kita beroleh keselamatan
di dalam Dia. Itulah sesungguhnya tujuannya datang ke dunia ini. Dia mengorbankan dirinya agar kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya share melalui kesempatan ini untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 bunyinya seperti ini. Apa pemahaman saudara tentang penderitaan? Berikan contoh. Saudara sekalian, penderitaan bagi saya sesungguhnya adalah perasaan atau pengalaman hidup yang sangat menyakitkan yang membuat hati kita tidak nyaman. Itu penderitaan. Saya membagi penderitaan itu dalam 4 kategori. Yang pertama, penderitaan fisik. Penderitaan ini terjadi ketika tubuh kita dilukai, ketika tubuh kita disakiti. Dalam kisah Yesus, penderitaan itu Yesus alami saat dirinya memikul salib. Kemudian dipakuh kedua tangan dan kakinya di atas kayu salib. Itu penderitaan secara fisik. Yang kedua, penderitaan batin. Penderitaan ini terjadi ketika hati kita, perasaan kita disakiti atau dilukai. Biasanya penderitaan ini terjadi karena omongan orang-orang di sekitar kita yang menyinggung hati kita, yang melukai hati kita. Ini menjadi tanda awas bagi kita sebagai pengikut Yesus Kristus, hati-hati dalam berbicara. Sebab bukan tidak mungkin apa yang kita katakan itu melukai hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya menemukan ada banyak masalah muncul ketika ada orang yang bagi dia itu bercanda, tetapi bagi orang lain itu sangat melukai hati. Karena itu kita mesti mawas diri, kita mesti berhati-hati di dalam berbicara. Ingatlah apa yang dikatakan oleh kitab Yakobus, dosa karena lidah. Kendalikan lidahmu agar persahabatan kita, relasi kita dengan sesama adalah relasi yang menyejukkan, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Dalam kisah Yesus, Yesus mengalami penderitaan itu ketika tentara Romawi, sebagaimana disaksikan dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 29, tentara Romawi berlutut di hadapan Yesus saat Yesus sedang disalib, dan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Yesus sedang disalib. Tentara Romawi berlutut di depan salib, dan mereka mengatakan ini, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Ini adalah kalimat yang menyakiti hati. Ya, jadi secara batinnya Yesus mengalami penderitaan itu. Kemudian Yesus juga diolok oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Dalam kesaksian Matius pasal 27 ayat yang ke-42, mereka mengucapkan kalimat ini, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja orang Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Apakah Yesus tidak bisa melakukan ini? Dia turun dari salib. Bisa, saudara sekalian. Lalu mengapa dia tidak melakukannya? Karena dia lebih taat kepada Bapa di surga. Yang ketiga, penderitaan sosial. Ini adalah penderitaan yang terjadi ketika seseorang dikucilkan dari interaksi sosialnya. Dalam kisah Yesus ini terjadi di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Yesus ditinggalkan sendirian. Markus pasal 14 ayat 50 bersaksi, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yang keempat, penderitaan spiritual, yaitu penderitaan yang terjadi ketika seseorang mengalami dilema moral dan juga merasakan kurangnya kehidupan yang bermakna. Saudara, penderitaan spiritual ini terjadi pada Yudas Iskariot. Di saat Yudas Iskariot menjual Yesus, orang yang selama ini mempercayai dirinya, dia jual Yesus.
Nah, setelah dia jual Yesus, dia mengalami penderitaan spiritual ini. Dan pada akhirnya, dia bunuh diri. Itulah muara akhir dari orang yang mengalami penderitaan spiritual. Nah, sebagai manusia, kita rentan dengan penderitaan. Karena itu kita harus belajar menghadapinya. Yesus Kristus mengingatkan kita dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-34, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap pengikut Yesus Kristus mesti memikul salib, belajar menghadapi penderitaan hidup, seberat apapun penderitaan hidup itu. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bagaimana seharusnya cara orang percaya menghadapi penderitaan dan tantangan kehidupan? Saudara sekalian, ini pertanyaan yang sangat baik untuk kita renungkan bersama. Bagaimana seharusnya cara orang percaya menghadapi penderitaan dan tantangan kehidupannya? Saudara, pertanyaan nomor 3 ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Masing-masing kita pernah menghadapi penderitaan dan tantangan kehidupan. Kita pasti punya cerita bagaimana menghadapinya. Kita bisa share lewat channel ini, ya, dengan memberikan komentar di bawah video ini. Bagaimana cara Anda menghadapi tantangan kehidupan? Bagaimana cara Anda menghadapi penderitaan kehidupan? Nah, saudara sekalian, belajar dari pengalaman hidup saya selama ini, saya mau share melalui kesempatan ini, cara orang percaya menghadapi penderitaan dan tantangan kehidupan. Yang pertama, belajar tetap tenang. Di saat ada penderitaan, di saat diperhadapkan dengan tantangan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia harus belajar tenang. Masih ingat Mazmur pasal 62? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan itu bersumber dari Tuhan. Karena itu ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan penderitaan hidup, kita harus belajar untuk dapat mengendalikan diri kita. Kita harus tetap tenang agar kita dapat menghadapi pergumulan kehidupan, agar kita dapat menghadapi penderitaan yang datang apapun bentuknya. Yang kedua, berpegang pada keyakinan iman bahwa ada kuasa Allah yang menyertai kehidupan kita. Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan jaminan itu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, imani itu, yakini itu, bahwa dalam menempuh kehidupan ada kuasa Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Melangkahlah dalam iman ini, sehingga kita beroleh kekuatan iman dalam menghadapi setiap penderitaan dan tantangan kehidupan. Yang ketiga, belajarlah untuk menanggung penderitaan dan menyikapi tantangan yang ada dengan bijak. Masih ingat ketika Yesus dicobai oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala soal membayar pajak kepada kaisar? Ini pertanyaan yang dilematis. Ketika ada seseorang yang bertanya, apakah kami boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jika Yesus menjawab boleh, maka itu melukai hati orang Yahudi. Karena orang Yahudi kala itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Membayar pajak kepada kaisar dianggap oleh mereka sebagai sebuah pengkhianatan. Dianggap sebagai perbuatan orang yang berdosa. Sementara jika Yesus mengatakan tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka itu akan menjadi masalah. Reputasi Yesus bisa hancur. Dan orang bisa saja melaporkan kepada kaisar bahwa Yesus pembangkang. Yesus tidak mau taat kepada kaisar. Nah, dalam situasi yang seperti ini, Yesus memberikan jawaban yang bijak. Berikanlah kepada kaisar apa yang patut kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang patut kamu berikan kepada Allah. Jadi, ketika Yesus diperhadapkan dengan tantangan, Yesus menyikapinya dengan bijak. Ini pelajaran yang berharga bagi kita. Di saat kita diperhadapkan dengan tantangan, sikapi semuanya dengan bijak,
seperti Yesus di saat menghadapi imam-imam kepala dan ahli Taurat yang mau menjatuhkan dia dengan sepotong pertanyaan tadi. Di sini kita melihat kebijaksanaan dari Yesus dalam menghadapi tantangan kehidupan dalam memecahkan masalah yang ditanyakan kepadanya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian, saya sudah selesai menjalankan tanggung jawab saya, share jawaban atas 3 pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJG MIM tanggal 23 sampai tanggal 29 Maret tahun 2025.